Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Ditembak kelompok bersenjata, seorang tukang kayu di Intan Jaya tewas. Mesin pesawat Trigana Air keluarkan api, penumpang panik dan keluar lewat pintu darurat. Tertib administrasi kependudukan, Pemkot Jayapura lakukan razia KTP. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini sudah masuk musim hujan. Musim hujan membuat tanaman cabai banyak yang rusak. Rusaknya tanaman cabai membuat harganya melonjak. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, cabai dijual Rp45.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kelompok besar sekarang mas berapa per kilo? Sekarang 45. 45. Ya. Dari minggu lalu berapa harganya itu? 20. 20 ya, naiknya 25.000 ya? Ya, 25. Kalau yang kecilnya apa? Keriting, rembuk keriting. Keriting juga naik. Berapa sekarang? Sekarang sudah 50. 50. Tadinya berapa? Tadinya itu 25. 25 juga ya. Terus kalau yang kecilnya? Kecil masih tetap sama. Tetap berapa per kilo sekarang? 30. 30 ya. Kenapa sampai yang besar ini mahal mas? Ya, stok kosong juga. Stok kosong ya. Memang di tangan petani memang Iya, tidak ada. tidak ada. Kenapa? Memang lagi musim kemarau atau gimana? Ya, karena tidak ada air itu hari itu. Tidak ada air ya. Tanamnya nggak bisa. Kira-kira masih akan naik lagi nih? Bisa jadi ini karena sudah mau nyambut tahun baru sama Natal. Oh gitu, pasti akan naik lagi ya. Pedagang memprediksi harga cabai masih akan naik karena stoknya yang terus berkurang. Meski cabai mahal tidak membuat omset pedagang turun karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga pengguna angkutan kota kini makin dipermudah dengan dibukanya trayek baru Terminal Mestran Angkasa Pura dan trayek Terminal Entrop Koya. Pemerintah Kota Jayapura, Papua meluncurkan 2 trayek baru atau koridor untuk angkutan penumpang, yakni trayek Terminal Mestran Angkasa Pura dan trayek Terminal Entrop Koya. 2 trayek baru ini merupakan upaya Pemkot Jayapura untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat di kawasan permukiman yang mengandalkan moda transportasi umum. Sebagai insentif, Pemkot Jayapura akan membebaskan retribusi izin trayek bagi kendaraan bermotor atau KIR yang melayani 2 trayek tersebut. Pemerintah Kota Jayapura menetapkan tarif terjangkau untuk rute Terminal Mestran Angkasa Pura sebesar Rp7.000 per orang dan untuk trayek Terminal Entrop Koya dan perbatasan RIPNG berkisar Rp12.000 hingga Rp20.000 per orang. Hingga pelayanan ke Rumah Sakit Ramela dengan masyarakat yang butuh pelayanan transportasi itu sudah, saya pikir kalau itu dimaksimalkan lebih dari cukup. Baik, makasih. Bapak, untuk anak sekolah tarifnya berlaku umum atau? Untuk anak sekolah itu tetap 60%, 60% dari tarif umum. Katakanlah 10.000 untuk umum, maka tarif anak sekolah 60% berarti 6.000. Hitungannya seperti itu. Tarif itu didapat dari tarif dasar kali jarak kilometer. Pemerintah Kota Jayapura berharap dengan tambahan trayek baru dapat memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat setempat, khususnya daerah perbatasan, agar lebih mudah, cepat, murah, dan nyaman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Mimika mulai melaksanakan pelipatan surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang digelar di gudang KPU Mimika. Pelipatan surat suara itu dikawal ketat kepolisian. Setiap pelipat yang masuk ke gudang akan diperiksa. KPU melibatkan 30 warga dalam melakukan pelipatan. 30-an saja, 30-an orang, kalau mati satu orang dapat satu kotak. Dia bisa satu orang, dua orang saja. Jadi ada 30-an saja,
Target selesai maksimal 2 hari. Kalau hari ini selesai ya kita bersyukur, karena berapa kota saja, 78 kota saja. Itu sudah termasuk PSU, tapi PSU kan kita tidak. Upah kalau sesuai dengan edaran itu Rp383. Nah, cuma kita ada berusaha untuk kasih naik sedikit, tapi kita harus dasarnya dulu, hitungan-hitungan buat ini. Kita juga baru minta izin sama provinsi, tapi intinya belum ini kan. Kita masih dalam tahap pembicaraan, cuma pastikan mudah-mudahan naik lah. Ini surat suara ini untuk Dia di bawah 1.000, intinya di bawah 1.000, tidak lebih dari 1.000. Tapi untuk sementara yang lipat hari ini cuma hanya ini, bupati, level kabupaten lah, kabupaten. Kalau untuk gubernur kan surat suara belum datang. Untuk pengamanan sendiri kita libatkan yang PAM KPU, kemudian ditambah lagi dengan sprint ada 10 personel, terdiri dari 3 poluan dan 7 polki, ditambah dengan 1 padat. Kegiatan dimulai tadi jam 9, sekarang masih proses, sampai sekarang masih lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol yang dilaporkan. Akan di gudang KPU tadi di lantai bawah, di situ ruangan tidak terlalu besar sehingga kita pengawasan tidak ada masalah. Jumlah surat suara yang dilipat sebanyak 224.000 dan ditargetkan selesai dalam 3 hari. KPU Mimika masih menunggu surat suara paslon gubernur dan wakil gubernur yang terlambat datang disebabkan adanya pergantian wakil gubernur salah satu paslon. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.